Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di hari kedua dari program GDSC Webinar ya. Nah, saya hari ini tidak sendiri ya. Kalau kemarin saya sudah dengan Mas Sultan. Hari ini saya punya teman baru nih. Mana nih suara teman saya? Halo Kak Febri. Halo Kak. Kak, ada pepatah nih bilang kalau kita belum kenal, makanya susah nih buat saya. Nah, mungkin Ya, ada, benar sekali, Kak. iya ya. Kayaknya ada baiknya nih Kak, kita sebelum mulai kita kenalan dulu nih. Boleh nih Kak, boleh. Dari Boleh Kak ya. Teju dulu atau dari aku dulu nih Kak? Mungkin dari kamu dulu deh. Kemarin kan aku udah kenalan. Oke, kenalin aku Febrina. Di sini aku sebagai MC di acara pada malam hari ini. Terus di sini aku juga nggak sendiri, juga ditemani sama Kak Tejo. Thank you Febri buat kenalannya. Halo teman-teman, semoga tidak lupa dengan nama dan muka saya gitu ya. Walaupun sudah berbeda satu hari, tapi semoga ingatannya masih kencang semua. Perkenalkan teman-teman, aku Tejo ya, domisili di Jogja. Buat teman-teman yang baru join ya, mungkin kemarin ada 1-2 yang baru join, mungkin belum kenal aku nih. Nah, di sini aku akan menjadi MC ditemani dengan Kak siapa? Kak Febri. Thank you. Nah, teman-teman, kita hari ini akan menjadi MC dan juga akan membantu teman-teman untuk acara supaya lebih meriah ya Kak, dan juga semakin menyenangkan. Betul ya Kak Febri ya? Iya, benar sekali Kak Tejo. Kemarin ini hari kedua nih Kak ya, hari kedua. Nah, kemarin kan hari pertama. Kita kayaknya belajar apa ya Kak? Mungkin biar teman-teman bisa refresh sedikit dan nggak lupa nih. Kemarin kita belajar apa aja sih? Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing nggak kemarin kita belajar apa aja gitu? Kemarin ada yang mau sharing? Ada teman-teman yang mau sharing. Kira-kira kemarin belajar apa nih? Apa tuh jangan-jangan udah lupa? Ada yang mau raise hand buat reminder lagi? Kayaknya belum ya Kak. Mungkin karena masih ngantuk gitu ya. Siapa tahu dari siang sampai malam tuh tidur gitu ya. Makanya agak-agak belum melek gitu. Atau mungkin belum mandi ya, belum makan malam. Benar sekali, Kak. Gitu. Gimana kalau ini kita yel-yel aja Kak, biar mereka pada semangat buat acara webinar pada malam hari ini. Betul ya, supaya mungkin karena masih ngantuk gitu ya Febri ya, masih malam. Iya, benar gitu sekali Kak. Ya, atau mungkin baru makan biar gula darahnya naik semua ke kepala, ke tubuh, ke usus. Itu ada baiknya kita ulangin yel-yel kita kemarin nih Febri nih. Boleh nih Kak. Nah teman-teman, seperti kemarin, seperti biasa kita akan nyoba lagi yel-yel supaya makin semangat, supaya matanya makin berbinar-binar dan juga makin fokus. Gitu ya. Kemarin kita ada 3 salam ya, Febri ya, bener ya? Iya, benar sekali Kak, ada 3 salam. Jadi, kalau nanti aku bilang selamat malam, nah nanti kalian jawab salam proses, salam progres, salam sukses. Itu ya teman-teman semuanya ya. Ada gerakannya ya Kak, jangan lupa ya. Iya, ada dong, biar tambah semangat. Benar, biar badannya langsung tergerak energinya semua. Kalau proses juga teman-teman, proses tangannya gini ya. Tangannya gini ya teman-teman semuanya ya. Iya, seperti roda jadi berputar gitu. Terus salam progres karena kita mau naik gitu ya. Harapannya juga saham naik gunung itu naik terus gitu ya. Makanya progresnya baik. Dan juga salam sukses nih karena seperti judul kita hari ini, build your passion and confidence for the future gitu ya. Karena kita mau punya masa depan yang gimana Kak? Cerah. Iya, mungkin teman-teman boleh dong on cam kita mau lihat wajah-wajahnya nih, mungkin ada yang masih ngantuk gitu ya karena tadi makan malamnya kebanyakan gitu, atau mungkin juga baru bangun tidur. Nggak apa-apa teman-teman, kita di sini akan senang-senang akan sharing bareng. Boleh dong on cam dulu, kita mau lihat wajah-wajahnya nih, siapa tahu ada wajah-wajah baru. Masih ada Kak siapa nih ya? Najma, Dwi, Selfie, ada Kak Ilham, Kak Ahmad juga gitu ya, banyak pokoknya. Boleh dong teman-teman on cam ya. Mungkin kita hitung sampai berapa nih Kak, enak ya Kak Febri ya? 3. Kita hitung sampai 3 ya, semuanya on cam ya teman-teman. 1, 2, 3. Thank you teman-teman udah mau on cam ya, walaupun ada yang masih ngunyah-ngunyah gitu ya. Mungkin nasi padangnya belum ketelan nih Kak, ayamnya mau lompat-lompat, tapi nggak masalah ya. Yang masih di jalan hati-hati ya, nggak apa-apa. Nah kita akan coba ya, kayak tadi ya. Mungkin dari aku dulu atau Kak Febri dulu nih yang mau mimpin?
Mungkin dari Kak Tejo dulu boleh. Oke, boleh ya. Oke, teman-teman, selamat malam. Salam proses. Oke. Salam progres. Salam sukses. Oke, thank you. Udah lumayan ya Kak, udah mulai apal. Mungkin boleh dong Kak Febri. Mungkin boleh Kak Febri yang pimpin coba. Biasanya kalau yang cewek-cewek ini semangat nih kalau teman-teman yang cowok ngikutin ya. Oke, teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng ya. Jadi kalau aku bilang selamat malam, nanti gerakannya yang udah dicontohin sama Kak Tejo tadi. Selamat malam teman-teman. Salam proses, salam progres, salam sukses. Oke, thank you teman-teman, tepuk tangan dulu buat kita semua gitu ya. Mungkin tadi aku lihat masih ada yang ngunyah-ngunyah, tangannya masih kotor sama kuah tendang gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah salam dan semangatnya. Bener ya Kak Febri ya? Bener sekali Kak. Oke, nah Kak Febri, kalau kemarin kan kita hari pertama udah sama Kak Dian dan Kak Alimah. Nah hari ini kita pembicaranya nggak kalah menarik ya. Keren Bener banget sekali, ya. Kak. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan apa ya Kak? Makan malam kah atau mungkin tidur kah? Oh enggak, jadi sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita doa bersama-sama. Oke. Jadi aku di sini yang bakal mimpin doanya. Baik teman-teman semuanya, sebelum webinar acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Di sini saya akan membacakan doa dalam agama Islam. Bagi yang memiliki kepercayaan lain, dipersilakan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah acara webinar pada malam hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi sivitas akademika mahasiswa, dosen, dan alumni kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang mengikuti webinar pada malam hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masyarakat. Doa selesai. Oke, thank you ya Kak Febri buat doanya. Wah, mantap ya doanya. Ternyata nggak cuma untuk diri kita, ternyata harapannya bisa ke masyarakat juga ya Kak Febri ya? Iya, benar sekali Kak Tejo. Jadi harapannya nggak cuma berguna ilmunya buat kita, tapi juga ke masyarakat luas nih, supaya bisa makin berkembang. Gitu. Nah, oke Kak, kayaknya abis kita doa, ada baiknya kita buat janjian gitu ya. Boleh, kemarin kan kita udah buat janjian. Nah, enaknya supaya nggak lupa nih teman-teman, kayaknya kita juga harus ngulangin perjanjiannya ya. Nah, apa sih Kak komitmen dan janjian kita kemarin yang udah kita buat? Oke, jadi sama seperti perjanjian yang kemarin, di sini aku menghimbau sama teman-teman buat kalau bisa on-cam kamera, silakan di on-cam kamera biar kita juga enak sharing-sharingnya seperti itu. Terus yang kedua itu hadir jiwa raga. Jadi teman-teman jangan cuma hadir raganya di depan laptop ya, tapi jiwanya juga ada, bukan kemana-mana atau mungkin overthinking mantan atau seperti apa atau yang lainnya gitu ya. Terus yang ketiga yaitu sharing. Nah, di sini kita bakal sharing-sharing bareng atau mungkin nanti dari teman-teman mau sharing juga, nggak apa-apa. Terus selanjutnya itu fun. Di sini kita enjoy, nggak usah terlalu kaku. Di sini kita fun bareng aja, teman-teman. Terus selanjutnya itu rename. Aku harap teman-teman rename namanya biar kita sama-sama kenal. Nanti di akhir sesi acara webinar ini ada Q&A biar semuanya tahu nih kalau dipanggil sama MC-nya nanti. Tuh. Terus selanjutnya itu tepat waktu. Jadi teman-temannya yang gabung juga di webinar ini dihubungi biar juga ikut di webinar pada malam hari ini. Seperti itu Kak Tejo. Oke, thank you Kak Febri ya. Udah diingetin lagi nih teman-teman, komitmen kita bersama supaya apa sih ilmu yang kita dapat bisa langsung masuk semua gitu ya. Jadi maksudnya nggak seperempat gitu ya Kak Febri ya. Oke, jadi teman-teman boleh dong on kamera buat yang belum on cam. Kita mau lihat wajah-wajahnya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau belum mandi, mungkin masih ada nasinya di kanan kiri gitu ya Kak Febri ya. Nasinya mungkin masih sisa, nggak masalah. Ada cabenya nyelip, nggak masalah teman-teman. Gitu. Oke, boleh dong on cam. Oke, boleh ya. Oke, thank you. Ada Nauzal, ada Kak Nurul, Kak Jihan juga. Thank you banget udah mau on cam. Ada juga Kak siapa nih? Kak Mifaftul Hikmah ya, udah sempetin on cam walaupun kayaknya agak di jalan. Gitu. Oke, teman-teman boleh ya on cam yang lainnya. Oke, thank you banget buat yang udah on cam.
Nah, habis itu tadi jangan lupa untuk merename ya teman-teman ya. Silahkan di-rename dengan format yang udah dijelaskan di grup gitu ya, supaya nanti kita bisa saling kenal nih. Siapa tahu dari teman-teman yang beda kampus atau mungkin satu kampus nih ternyata sama. Nah, nanti dari sini bisa dapat jodoh gitu ya, Kak Febri ya, nggak cuma dapat kenalan. Siapa tahu dari webinar jadi bersinar, jadi jodoh gitu kan. Oke, oke, thank you buat teman-teman yang udah mau on cam. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak Febri enaknya ya? Di sini kita bakal kenalan sama moderator yang hebat banget di bidangnya, yang punya pengalaman banyak tentunya. Yeah. Nah, dari Kak Tejo boleh dong dikenalin ini siapa yang Oke. bakal jadi pemateri pada malam hari ini? Oke, boleh ya, kenalin ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita ada pemateri lain juga di hari kedua ini yang nggak kalah epicnya, yang nggak kalah kerennya, pokoknya keren banget. Dia adalah seorang trainer, seorang MC dan juga moderator di berbagai bidang dan juga berbagai lini bisnis gitu ya. Nah, dia juga pemateri kita hari ini sudah tersertifikasi nih Kak Febri ya, sudah dapat gelar dari BNSP, Badan Sertifikasi Nasional sebagai trainer gitu ya. Jadi udah terjamin gitu ya, nggak cuma dijamin oleh orang-orang sekitarnya, udah dijamin juga nih sama negara kalau dia ternyata juga hebat dan keren gitu. Nah, kita juga bisa lihat teman-temannya klien listnya ada Kemenpora, ada Lingotalk, ada Connectpedia dan universitas juga ya. Jadi memang berbagai divisi dan lini gitu ya, nggak cuma bisnis tapi juga sampai pendidikan gitu. Nah, kemarin kita juga udah di Kak Dian dengan Kak Alima ya, dan kemarin juga ada PR ya Kak Febri ya, kalau nggak salah ya, udah dikasih tugas. Banget. Ayo, siapa di sini yang udah ngerjain PR-nya? Oke, siapa yang udah ngerjain PR-nya? Atau mungkin masih bingung nih udah, waduh aku belum ngerjain lagi gitu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kita hati-hati ya teman-teman yang belum ngerjain, siap-siap aja. Siap-siap aja ditunjuk sama kita berdua ya Kak Tejo ya. Iya, pokoknya hati-hati aja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita adalah sharing dan berbagi bersama. Oke, Kak Febri, tanpa berlama-lama, langsung aja kita kenalin sama pemateri kita, yaitu ada Kak Ogi. Oke, boleh dong Kak Ogi, untuk waktu dan tempat kami berikan. Monggo Kak Ogi. Wah, udah keren banget ya, klimis banget ya hari ini. Oke, selamat malam Mas Tejo, Mbak Febri, dan teman-teman semuanya. Ini aku langsung memberikan materi, atau tadi mau di situ dulu tadi apa? PR-nya tadi itu? Mungkin kita akan bahas PR-nya dikit ya Kak ya. Gitu. Sebelum Kak Ogi masuk ke materi. Nah, teman-teman kemarin kan kita udah punya PR gitu ya. Jadi ini bukan webinar sembarang webinar, tapi memang mau ada poin yang didapat nih. Gitu. Nah, Kak Febri, kayaknya kita acak aja ya siapa nih kira-kira yang bakalan sharing. Oke. Kak Febri mau nunjuk siapa nih? Kayaknya udah banyak nih ya. Oke, aku cari dulu ya. Ya, udah mulai pada off cam ya, udah khawatir ditunjuk. Udah khawatir buat ditunjuk nanti siapa yang presentasi ya Kak ya. Iya, Oke, aku tunjuk Laila Zahrona deh. Boleh deh presentasi, ayo. Oke Kak Laila, boleh dong sharing aja ya, nggak apa-apa. Kalau belum ngerjain nggak apa-apa, sharing. Kalau udah ngerjain syukur, alhamdulillah. Gitu. Oke, boleh Kak Laila sharing PR-nya kemarin? Oke nih, aku izin share screen aja ya Kak ya? Iya. Oke, udah ngerjain nih Kak berarti, kalau udah berani share screen ya. Alhamdulillah, keren banget. Tepuk tangan dong buat Kak Laila gini ya. Salah satu peserta yang nggak cuma hadir jiwa raga, tapi juga seluruh fokusnya hadir gitu. Oke, mungkin lagi searching dokumennya ya, nggak apa-apa. Oke, boleh Kak Laila sharing ya, monggo. Teman-teman juga boleh mendengarkan ya. Udah kelihatan Kak Laila. Oke, monggo. Oke, jadi ini aku di sini udah ngisi yang lembar kerja untuk tujuan dengan smarter. Jadi yang tujuan pertama ini adalah kerja. Jadi kan abis ini aku lulus, terus semoga bisa kerja gitu. Terus meaningful-nya itu tinggi, terus resikonya itu sedang, terus waktunya itu mungkin setelah lulus sekitar Juli sampai Agustus. Terus ada tujuan selanjutnya yaitu rumah sesuai domisili kerja, terus meaningful-nya sedang, harganya sekitar 90 jutaan, terus resikonya sedang, mulai dari 2023. Selanjutnya ada tujuannya yaitu beli mobilnya merek Brio atau Honda yang lain, terus meaningful-nya nggak begitu berarti, terus harganya sekitar segini, terus resikonya tinggi, mulai 2024. Terus tujuan selanjutnya, yang terakhir ini ada umroh. Jadi spesifiknya umrohnya sekitar 9 hari, meaningful-nya
lumayan tinggi, terus sekitar 24 juta, terus resikonya juga rendah, sekitar tahun 2024. Terus selanjutnya di sini ada tabel prioritas. Di sini kerja itu resikonya tinggi, terus minimnya sedang, terus ada di sini level minimumnya rendah itu umroh, terus di sini ada rumah, terus ada mobil, udah gitu. Oh iya, sama yang terakhir pentahapan sasaran hidup, yaitu adalah sasarannya rumah, yaitu batas waktu pencapaiannya mulai tahun 2023. Terus di sini ada tahun 2 itu DP-nya 36 juta dan selanjutnya di sini seperti itu, Kak. Oke, thank you ya buat sharingnya, thank you banget. Nah, tadi siapa namanya? Sorry, Laila ya. Oh, Ya, Laila. Oke, thank you ya. Semoga semua mimpinya tercapai ya. Tadi ada yang Amin, pengen umroh, amin, gitu ya. amin. Amin. Ada yang mau Brio juga gitu ya. Semoga dari Brio terus nanti bisa naik jadi Alphard gitu ya, atau mungkin jadi bis antar kota. Wih, jangan main-main, bis antar kota lebih mahal bro dari Alphard ya, jangan sembarangan. Benar-benar Kak. Oke, thank you banget buat Ila buat sharingnya. Oke, kayaknya kita coba satu lagi nih ya Kak. Siapa? Oke, teman-teman ada Boleh. yang mau sharing soal? Ada yang mau sharing atau gimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Oke, Kak Novita. Oke, keren. Boleh Kak Novita, boleh dong? Keren. Kak Novita boleh untuk sharing? Boleh di share screen aja Kak Novita. Kalau bisa share screen, kalau nggak bisa cerita aja nggak apa-apa. Tapi lebih disarankan untuk share screen biar teman-teman bisa tahu. Oke, boleh Kak Novita, monggo. Oke, halo Kak Novita. Semoga nggak kepencet ya resennya. Semoga emang pengen sharing. Gitu. Oke. Halo Kak Novita. Sorry Kak, kepencet tadi. Iya kan? Beneran kan kepencet ya udah. Ya udah Novita nggak apa-apa. Novita atau mungkin mau sharing kira-kira mimpinya apa? Boleh dong? Boleh Novita cerita aja ya. Boleh nggak nih? Supaya kita bisa tahu di mimpinya Novita apa. Oke. Kayaknya agak susah ya. Udah nggak apa-apa deh. Oke teman-teman, ada yang mau sharing lagi yang lain? Boleh? Bebas ya? Oke, kalau nggak ada kayaknya harus kita tunjuk nih ya Kak Febri ya. Iya, harus ditunjuk lagi deh kayaknya. Harusnya harus ditunjuk ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Semoga abis ini ada yang mau sharing ya. Oke. Kalau kemarin sih dari kemarin yang kayaknya semangat gitu ya, dan semoga ilmunya semakin banyak itu ada Mas siapa ya, Mas atau Mbak nih ya. Oke, mungkin boleh dong Mas Dwi Prasetyo nih. Boleh dong Mas Dwi Prasetyo buat sharing aja. Oke, boleh? Sharing apa nih Kak? Soalnya kemarin saya kan baru join setengah tuh Kak. Terus ada acara wajib di kampus, jadi saya pergi. Oke. Oh ternyata belum bisa ya? Iya belum Kak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Maaf, ada. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti dikerjain ya. Oke, ada Kak Nurul Izah nih ya kayaknya. Kak Nurul Izah boleh buat sharing sedikit, boleh ya? Oke, halo Kak Nurul Izah. Oke, kayaknya belum bisa nih kayak Febri ya. Kayaknya agak susah ya koneksinya. Iya, benar sekali. Mungkin yang ini yang on cam mau sharing. Ada yang mau sharing? Oke, kita tunggu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kayaknya belum ada nih Kak. Ya udah deh, nggak apa-apa deh ya. Kalau belum ada mungkin nanti di akhir nanti mungkin kalau udah nyambung semua kita bisa coba lagi. Oke teman-teman, thank you banget buat semua, thank you banget buat Kak Ila buat sharingnya tadi ya. Semoga semua mimpi teman-teman juga bisa tercapai. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Kak Ogi. Oke, untuk Kak Ogi boleh waktu dan tempat kami berikan untuk sharing soal materi hari ini. Oke, terima kasih Mas Tejo dan juga Mbak Febri ya tadi ya, openingnya luar biasa, mengenalkan saya juga. Ini saya boleh share screen ya, Mas Tejo ya? Boleh. Kayaknya masih Kak Febri ya? Oke. Silakan. Oke. Yap. Sudah kelihatan teman-teman semuanya? Udah Kak, mantap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Sehat Kak, sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Senang sumringah, auranya positif. Saya juga jadi senang gitu yang lihatnya ya.
Oke teman-teman, kalau minggu lalu sih kemarin ya, hari kemarin Sabtu gitu ya, kita sudah belajar mengenai mindset ya. Ada grow mindset, ada fixed mindset. Kita juga kemarin belajar dari KA5 mengenai goal setting, ya nggak? Gimana sih kemudian kita harus menentukan tujuan kita baik jangka panjang maupun jangka pendek, mulai dari kemudian resikonya tinggi, sedang, sampai rendah gitu ya. Kita sudah belajar semuanya. Nah, tapi ada satu masalah teman-teman semuanya, ketika kita sudah memiliki mindset yang positif, kita sudah memiliki grow mindset, kita sudah memiliki tujuan ya, goal settingnya sudah jelas, tapi kalau manajemen waktu kita nggak bagus gitu ya, nggak baik gitu ya, percuma teman-teman. Kenapa? Karena kemungkinan kita mencapai tujuan tadi akan sangat sulit. Oke, makanya hari ini teman-teman semuanya, kita bareng-bareng yuk, kita akan belajar mengenai manajemen waktu. Gimana sih kita bisa mengatur waktu dengan baik. Gitu. Tapi sebelum itu teman-teman semua, ini ada sebuah video tentang bagaimana sih kita seharusnya memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman nanti bisa melihatnya dengan seksama ya. Ceritanya ada seorang raja teman-teman dan juga seorang pemalas. Mereka ini sahabatan dari kecil. Suatu hari, raja bertanya kepada si pemalas tadi, kenapa sih kamu nggak bekerja dan mendapatkan uang? Gitu ya. Si pemalas menjawab, nggak ada orang yang mau mempekerjakan aku tuh orangnya nggak tepat waktu, katanya. Rajanya baik hati nih, yaudah kamu pergi ke istana, ambil deh barang-barang di sana, harta karun di sana. Tak kasih waktu sampai sore. Kemudian pulang, dia menyuruh istrinya buat ke istana. Tapi istrinya bilang, nantilah setelah kamu ngasih aku makan siang. Setelah makan siang, bukannya langsung pergi ke istana, pemuda ini langsung tidur selama 1 jam. Dan ketika siang hari, dia bawa 2 tas, tapi bukannya langsung ke istana lagi, dia duduk di bawah pohon dan ketiduran selama 4 jam. Dan ketika sore hari dia datang di istana, gerbangnya sudah ditutup ternyata. Dia kehilangan kesempatan emas karena dia tidak belajar bagaimana dia menghargai waktu yang telah diberikan. Jadi waktu itu adalah pemberian ya teman-teman, pemberian Tuhan, Allah ya. Jadi pergunakanlah dengan baik, jangan menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Dari cerita tadi, seharusnya pemalas tadi itu bisa kemudian mendapatkan kesempatan emas kalau saja dia kemudian nggak menunda-nunda waktu, dia langsung pergi ke istana, dia ambil harta karunnya, pasti dia bisa merubah nasibnya. Nah, sekarang aku ingin tanya ke teman-teman semuanya. Dari film tadi, dari cerita tadi, dari video tadi gitu ya. Ketika aku tanya mengenai waktu itu apa sih gitu ya? Kira-kira dari pandangan teman-teman, waktu itu apa sih? Atau mungkin teman-teman dari video tadi apa sih yang bisa diambil gitu ya? Boleh. Siapa nih pesertanya? Aku tunjuk kali ya. Biasanya teman-teman ini suka ditunjuk gitu ya, ketimbang langsung gitu ya. Oke, ini ada Mbak Jihan. Ini Mbak Jihan karena sudah on cam, saya tunjuk aja nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Jihan. Halo. Halo. Oke, kalau menurut Mbak Jihan gitu ya Mbak, waktu itu apa sih Mbak gitu ya? Waktu itu hal yang sangat berharga yang nggak bisa diulang sih kalau kataku. Oke, waktu berharga yang tidak bisa diulang. Oke, thank you Kak. Mbak apa Kak ya, sama aja lah ya. Oke, satu lagi mungkin dari Mas Prasetyo Putra Pratama. Oke, ini manggilnya siapa nih? Mas Setio atau Mas Putra atau Mas Pratama? Pras aja Kak. Oh, Pras. Oke, Mas Pras. Kalau Mas Pras mendengar kata waktu nih Mas, gitu. Kira-kira yang terbesit dalam benak Mas Pras ini apa nih? Kalau waktu itu media tapi mempunyai batasan. Jadi kita tuh kayak ada media kita tuh pingin apa di kapan gitu. Tapi ada batasannya. Misal kita ingin main untuk mendapatkan sesuatu untuk bareng teman gitu. Kan ada medianya itu waktu. Tapi ada deadline-nya, ada batas waktunya gitu. Oh, waktu itu terbatas gitu ya? Ada batasannya. Jadi batasan. Gitu. Simpelnya batasan. Batasan. Oke. Thank you Mas Pras. Oke. Gitu ya teman-teman. Ini harapannya nanti teman-teman bisa sharing semua. Jadi pendapat teman-teman nanti apa gitu ya. Betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Jihan dan juga Mas Pras ya, bahwa pertama, waktu itu tidak dapat dikembalikan. Artinya apa? Waktu yang sudah dilalui, yang sudah kita lakukan,
itu tidak bisa diulangi kembali. Bahkan 1 detik yang lalu ketika saya berbicara mengenai video, itu tidak bisa saya putar kembali. Jadi hati-hati dengan waktu ya teman-teman. Ketika waktu sudah bergulir gitu ya, kita tidak bisa mengembalikan waktu. Sepingin apapun kita kemudian kembali ke masa-masa indah itu ya, bersama mantan mungkin ya, kita nggak akan bisa kemudian kembali ke masa-masa lagi, ke masa-masa itu lagi. Move on, kemudian ya udah gitu ya, kita hanya bisa menatap masa depan dan kita bisa hidup di masa sekarang, di waktu sekarang. Itu waktu, tidak dapat dikembalikan. Yang kedua teman-teman, kalau kita berbicara waktu, ini ada pujangga Arab bilang bahwa waktu itu adalah pedang. Kalau kita lihat pedang gitu ya, pedang itu kan senjata gitu ya. Senjata itu ada 2 kemungkinan. Bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita gunakan untuk melawan musuh kita, tapi bisa jadi pedang itu juga bisa melukai diri kita sendiri. Karena ada pepatah mengatakan pedang itu kadang-kadang bermata 2 gitu ya. Tajamnya kemudian bisa melukai kita yang memegang gitu. Sama halnya dengan waktu. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, itu kemudian bisa berbahaya untuk diri kita terlena, kita malas, kita kehilangan kesempatan emas kita, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita bisa mempergunakan waktu dengan baik, kita kemudian bisa mempermudah pencapaian goals tadi, gitu ya, yang kita sudah sedemikian rupa sudah tuliskan goal kita. Nah, kalau orang Barat, bilang lagi beda, teman-teman. Time is money. Waktu adalah uang. Artinya apa? Kalau teman-teman membuang-buang waktu, sama halnya teman-teman membuang-buang uang. Nggak sayang opo ya kita buang-buang duit gitu ya. Kalau duit 20.000 aja hilang, kita nyarinya setengah mati gak di rumah gitu ya. Tapi kalau kita kehilangan waktu kok rasanya nggak ada nyesel-nyeselnya gitu ya. Jadi teman-teman mulai sekarang mindsetnya kita rubah. Waktu adalah uang salah satunya. Jadi kalau kita kehilangan uang aja ketar-ketir gitu ya, 1.000 aja hilang kita cariin, 2.000 aja hilang kita cariin, masa kita kehilangan waktu 1 jam, 2 jam di media sosial kita nggak sayang gitu kan. Bahkan kalau kita malam-malam mau tidur itu 3 jam bahkan nggak kerasa main media sosial gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang, yuk kita mindsetnya rubah, kita manfaatkan waktu dengan baik. Bahkan kalau dalam agama saya, agama Islam, Allah telah bersumpah gitu ya, demi waktu. Saking pentingnya waktu teman-teman. Ini kurang lebih teman-teman ya. Kenapa sih kita harus kemudian mulai pelan-pelan menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Masih kurang percaya waktu itu penting ya teman-teman ya. Coba deh tanyakan, kalau teman-teman ingin tahu seberapa pentingnya waktu, pertama, kalau ingin tahu berapa pentingnya bulan teman-teman, teman-teman bisa tanya kepada ibunya teman-teman atau saudara perempuan teman-teman yang sudah pernah melahirkan. Ibu hamil itu selama 9 bulan gitu ya. Betapa berharganya 9 bulan mereka. Kenapa? Karena kalau misalkan anak ini lahir sebelum 9 bulan, ada kemungkinan berbahaya. Ataupun ya, lahirnya melebihi 9 bulan, itu juga bisa berbahaya untuk ibu yang mengandung. Artinya 9 bulan ini waktu yang luar biasa penting untuk seorang ibu dan juga seorang anak yang ada di dalam kandungannya. Kita turun sedikit, hari. Ya elah hari doang, kita ngerjain ini juga bisa besok gitu ya. Besok juga masih bisa ngerjain skripsi, atau misalkan, besok juga masih ada waktu gitu ya. Coba deh teman-teman, tanyakan kepada narapidana. Narapidana itu mereka nggak tahu ini hari apa, karena di dalam sel ya. Apalagi kalau narapidanya dijatuhi hukuman mati. Narapidana hukuman mati itu dia nggak tahu kapan akan dijatuhi hukuman mati. Apakah sekarang, apakah besok, dan lain sebagainya. Makanya kenapa ada narapidana yang di akhir hayatnya ketika dijatuhi hukuman mati dia tobat gitu ya. Ya karena dia tidak tahu kapan kita akan dihukum mati gitu ya. Itu teman-teman. Hari begitu berharga untuk para mereka yang akan dijatuhi hukuman mati oleh ini narapidana ini ya. Oke, kita turun sedikit. Detik, ya elah detik doang. Apa sih pentingnya detik gitu ya? Jangan salah teman-teman. Coba deh tanya pada para atlet, terutama atlet lari gitu ya. Atlet lari ini perbedaan waktu per sekian detik pemenangnya sudah berbeda loh ternyata. Ya. Perbedaan 0, sekian detik atau perbedaan 1 detik, 2 detik itu sudah menentukan siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3, dan siapa yang tidak mendapatkan juara sama sekali. Nah, ini pentingnya waktu teman-teman. Artinya apa? Mau detik, ya, mau menit, mau hari, mau bulan, itu sama-sama berharga. Jadi yuk mulai dari sekarang kita tingkatkan awareness kita bahwa waktu itu berharga. Nah, waktu kita ini sama ternyata teman-teman. Mau teman-teman orang kaya, ya, mau teman-teman kemudian, mohon maaf dengan ekonomi yang kemudian kurang bagus gitu ya. Mau teman-teman dilahirkan di Inggris, mau teman-teman mau dilahirkan di Jaksel, mau teman-teman dilahirkan di Tegal, di Jawa Timur,
mau teman-teman profesinya sebagai seorang mahasiswa sekarang, ataupun gembel sekalipun, mau teman-teman gendernya perempuan, mau laki-laki, ternyata waktu kita tuh sama gitu ya. 60 detik, 60 menit, 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan setahun 365 hari. Nggak mungkin dong ya, karena misalkan si A ini kaya, tiba-tiba waktunya 65 menit, sedangkan kita orang miskin cuman waktunya 50 menit dipotong pajak gitu ya, kan nggak juga gitu ya. Atau misalkan ketika kita lahir di Inggris, waktu yang diberikan Tuhan ke kita lebih banyak, itu 8 hari dalam seminggu. Sedangkan orang Indonesia atau orang yang lahirnya di Jakarta Selatan kemudian waktunya dalam seminggu cuma 5 hari. Enggak gitu ya. Kita semua diberikan anugerah oleh Allah, oleh Tuhan, waktu yang sama, nggak ada perbedaan sedikit pun. Tapi pertanyaannya, mengapa sih dengan 24 jamnya ada orang yang mampu mengurus dunia? Tapi ada juga orang yang hanya mampu mengurus sebuah negara, presiden misalkan, DPR, MPR gitu ya. Tapi ada juga orang yang hanya mampu mengurus provinsi. Ada juga orang yang hanya mampu mengurus RT-nya, RW-nya, bahkan ada orang yang hanya mampu mengurus keluarganya. Tapi yang saya sayangkan adalah ada kok orang yang kemudian mengurus dirinya saja tidak bisa. Nah, ini yang jadi masalah, teman-teman. Harapannya setelah nanti kita belajar bersama-sama manajemen waktu, kita nggak usah muluk-muluk deh gitu ya. Ini materinya singkat, teman-teman. Harapannya apa? Minimal dari kita sendiri dulu ya. Kita bisa mengurus diri kita, manajemen waktu kita bagus gitu ya. Baru nanti kemudian kita sebarkan impact kita ke orang-orang di sekitar kita. Tapi impact itu harus dimulai dari kita dulu. Kita rubah diri kita dulu, baru kita merubah orang lain ya. Jadi jangan buru-buru pengen merubah orang lain, orang kitanya aja masih amburadul gitu istilahnya gitu. Masalahnya ada di manajemen waktu yang tidak efektif ya teman-teman. Nah itu. Dan inilah yang akan kita pelajari teman-teman ya semua. Kita baru masuk ke materinya nih gitu ya. Tadi baru opening doang. Betapa pentingnya sih kita harus sebenarnya menghargai waktu gitu ya. Karena waktu tidak bisa diputar balik. Waktu ibarat pedang, time is money, dan lain sebagainya. Pertama teman-teman, yuk kita ubah dan perhalus misi kita. Seperti yang disampaikan oleh Kak Alima kemarin ya, bahwa kita itu punya visi. Untuk mencapai sebuah visi itu harus ada misi-misinya gitu ya. Nah, terkait misi ini teman-teman, yuk pertama kita ubah dulu misi kita dan perhalus. Langkahnya gimana Kak? Gitu. Pertama, yuk kita sediakan waktu secara berkala dulu. Misalkan teman-teman ingin ujian gitu ya mendadak. Misinya adalah mendapatkan IPK yang bagus di atas 3,5. Artinya apa? Teman-teman harus mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian UTS, baik itu UAS juga. Sediakan waktu berkala artinya apa? Kita spare waktu 1 jam, 1 hari, selama kemudian H-7 sebelum ujian itu lebih baik ketimbang teman-teman H-1, teman-teman habiskan waktu selama 10 jam non-stop ya. Karena orang Indonesia ini banyaknya apa ya? Kebut semalam ya. Wah ini ujiannya besok nih, wah aku harus belajar lebih banyak dan lain sebagainya. Itu nggak efektif teman-teman. Lebih baik teman-teman H-7 sehari 1 jam cukup. Ya, jadi sediakan waktu secara berkala. Oke. Yang kedua, nah kayak Mas Tejo katanya kayak candi Prambanan, kebut semalam katanya ya, betul ya. Oke, yang kedua adalah tolak ukur dan evaluasi pencapaian tujuan. Nah teman-teman harus tahu kira-kira tujuan ini bisa tercapai ketika saya ke titik mana ya. Teman-teman harus ada tolak ukurnya. Kenapa? Kalau teman-teman nggak ada tolak ukurnya, rasanya kok nggak ada progres ya, gitu ya. Padahal saya udah ngerjain skripsi, tapi kok rasa-rasanya saya di sini-sini aja, gitu. Nah, teman-teman harus ada tolak ukurnya. Oh, 1 minggu ini saya harus menulis 5 lembar. 5 lembar itu progres loh, gitu ya. Tapi kalau kita nggak menentukan tolak ukurnya, rasa-rasanya kok nggak selesai-selesai ini skripsi, gitu ya. Kok rasa-rasanya saya di sini-sini aja, di bab-bab 1 aja, kok nggak move ke bab 2, gitu. Padahal teman-teman berprogres sebenarnya, tapi teman-teman nggak sadar karena tidak ada tolak ukur. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada nggak yang di sini suka baca autobiografi atau misi orang lain, atau misalkan membaca sejarah atau cerita orang lain, baik itu di Google atau di buku dan lain sebagainya? Ada nggak? Kalau ada, boleh raise hand dong. Siapa yang suka baca autobiografi orang lain dan orang lainnya siapa? Ayo, ada nggak? Ayo, ada? Ada yang mau raise hand atau mau saya tanya? Mas Tejo ini jempol. Oke, ada di Kak Dwi Prasetyo ini. Kak Dwi siapa nih Kak Dwi? Yang biasanya autobiografi yang dibaca. Karena saya basisnya informatika ya Kak. Jadi saya suka yang berhubungan sama teknologi.
Tapi kalau saya lebih sukanya nonton. Kemarin ada yang saya nonton tuh Steve Jobs yang buat Apple. Film Steve Jobs 2013 ya, itu saya suka tuh, Kak. Oke. Setelah melihat atau menonton film tadi gitu, rasanya gimana sih, Mas Dwi ya ini ya manggilnya ya? Tio, Kak. Tio. Mas Tio. Apakah kemudian kita semakin terpacu, semakin semangat ingin mencontoh perilaku beliau, kemudian mungkin dari kegiatan sehari-harinya atau sebagaimana? Kalau Mas? Ya semakin termotivasi sih, Kak, dari cara pemikiran dia, cara pandainya dia memimpin tim untuk membuat produk gitu-gitu. Oke. Padahal beliau juga Steve Jobs ini awalnya bukan siapa-siapa juga gitu ya. Bahkan awalnya itu dia pengguna narkoba bahkan. Namun karena dia bisa merubah diri dan bisa manage apa yang dia punya, jadi bisalah jadi seperti orang yang sekarang. Jadi ada boosternya gitu ya, Mas Tio ya? Ya, ada. Oke, thank you Mas Tio tadi. Oke. Ada satu lagi boleh? Ada nggak yang suka dibaca? Mungkin ada tokoh Indonesia. Ada siapa? Ada yang lain? Oke. Coba ini ada Rivaldi 3 ini ya. Ada nggak ini Rivaldi 3? Atau Kang Gigih juga boleh deh. Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi kita lanjut aja ya teman-teman ya. Tadi Mas Tio menjawab kalau misalkan dia pernah nonton filmnya Steve Jobs, akhirnya termotivasi. Nah, begitu juga teman-teman. Aku saranin teman-teman untuk kemudian kita belajar manajemen waktu yang baik, teman-teman tonton atau baca atau biografi orang lain, kira-kira gimana sih mereka manage waktunya dengan baik gitu ya. Gimana kok mereka bisa sukses mencapai titik tertentu? Gimana sih tips and triknya gitu? Apakah mereka selalu bangun jam 8 pagi ataukah mereka selalu bangun jam 6 pagi atau jam 5 pagi dan seterusnya? Ya. Coba tadi teman-teman lihat, teman-teman baca, karena itu akan kemudian memberikan kita semangat lebih. Oke, yang keempat, teman-teman, yuk kita bareng-bareng bayangkan, kira-kira 5, 10, 15, dan seterusnya, tahun depan ya, 15 tahun ke depan kita sebenarnya mau ngapain sih? Tujuan kita apa sih? Coba bayangkan teman-teman. Karena hidup kita itu sebenarnya ada fasenya ya. Sekarang fase menempuh pendidikan. Kemudian mungkin 3 tahun lagi teman-teman fase di mana teman-teman bekerja ya, dunia profesional. Kemudian mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi teman-teman ketemu jodohnya, menikah gitu ya. Mungkin 15 tahun lagi teman-teman memasuki masa di mana teman-teman menjadi orang tua dan lain sebagainya. Atau nanti fase 20 tahun lagi, 30 tahun lagi teman-teman jadi kakek atau nenek. Fase itu terus berubah ya teman-teman ya. Nah artinya apa? Yuk bayangkan kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi aku harus ngapain? Tujuanku apa? Kalau sudah ada tujuan, kemudian tuliskan gimana sih manajemen waktu yang baik gitu ya. Kemudian aku bisa mencapai titik itu. Gitu teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman, yuk kita seimbangkan 4 kebutuhan. Manusia itu biar kemudian merasa ada value ya, merasa kemudian kita itu ada gairah ya untuk terus kemudian mencapai tujuan. Ada 4 kebutuhan ini teman-teman ya. Dalam proses manajemen waktu ini penting. Pertama adalah fisik. Teman-teman, wah aku pengen mencapai tujuan nih. Aku harus pokoknya kalau untuk mencapai nilai tertinggi UTS-nya, aku belajarnya harus maksimal mungkin. Tapi teman-teman lupa kadang-kadang ya, gara-gara mau ujian, mau mendapatkan nilai bagus, akhirnya teman-teman mengesampingkan fisik teman-teman. Teman-teman jarang makan, teman-teman kemudian nggak olahraga, kemudian sakit. Nah, ketika sakit itu teman-teman artinya manajemen waktunya nggak baik. Karena seharusnya ketika waktunya sakit tadi teman-teman bisa pergunakan untuk kemudian terus belajar, tapi akhirnya sakit gara-gara apa? Gara-gara teman-teman nggak makan, akhirnya mah, atau teman-teman nggak menjaga kesehatan dengan olahraga, akhirnya fisiknya cepat ngedrop gitu ya. Itu tadi hal-hal yang seharusnya bisa kita antisipasi ya teman-teman. Selain memang itu sudah dari sananya ya, dari Tuhan, dari Allah gitu. Yang kedua spiritual teman-teman. Spiritual ini kaitannya dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Ketika kita kemudian spiritual kita baik gitu ya, hubungan kita dengan yang di atas baik, kita kok rasanya enak gitu ya dalam mengatur waktu gitu ya. Kita nggak terlena gitu ya. Karena kita menyadari waktu ini pemberian loh. Pemberian dari siapa? Pemberian dari Gusti Allah. Kalau udah pemberian ya kita harus hati-hati. Kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Siapa tahu waktu kita nggak lama di dunia. Ya. Ada kemudian orang yang diberikan waktunya cuma 16 tahun, ada yang diberikan cuma 5 tahun, bahkan ada yang diberikan waktu ketika dia lahir langsung meninggal. Artinya waktu orang yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah itu beda-beda. Kalau kita menyadari itu, kita akan kemudian akan ada rasa ketar-ketir, khawatir gitu ya. Wah, jangan-jangan kalau aku nggak menggunakan waktu dengan baik, sayang ini ya. Karena kita nggak tahu kapan kemudian kita akan dicabut gitu ya.
berapa banyak waktu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ke kita. Yang ketiga mental. Fisik oke, boleh bagus gitu ya, tapi mental nggak dijaga gitu. Anehnya teman-teman ya, orang gila itu fisiknya sehat kok gitu ya. Tapi kenapa disebut gila ya? Karena mentalnya dia nggak bener gitu ya. Nah itu teman-teman, percuma fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi mentalnya kemudian kemana-mana, nggak sehat gitu ya. Jadi mental ini harus kemudian diperhatikan gitu. Dan terakhir adalah sosial. Seperti namanya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Nggak bisa hidup sendiri gitu. Ada kekosongan batin ketika kita kemudian nggak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kenapa? Nanti ada kaitannya dengan cara manajemen waktunya. Nanti akan kubahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini teman-teman. Kejar sasaranmu. Pertama, teman-teman, hitung biayanya. Ini cepat aja. Kemarin sudah disampaikan oleh Kalima Smarter ya. Teman-teman bisa pakai itu untuk menghitung biayanya. Kira-kira kalau aku ingin mencapai tujuan A, biayanya apa saja ya? Kalau biayanya apa saja, kira-kira waktu yang aku spend buat mencapai tujuan itu berapa lama ya? Kira-kira kalau misalnya aku ingin mencapai, ingin beli mobil, ini aku harus nabung berapa bulan, berapa tahun, itu kemudian teman-teman atur, karena ada manajemen waktunya di situ. Kemudian tuliskan, nggak cuma diomongkan doang, sesuatu yang nggak dituliskan cepat hilang ya teman-teman. Tuliskan gitu. Setelah tuliskan, teman-teman laksanakan. Jangan cuma omdo doang ya, no action yang percuma. Gitu. Yang keempat, gunakan momentum. Mumpung teman-teman lagi semangat, misalkan teman-teman habis PDKT terus diterima gitu ya, jadian gitu misalkan, kan lagi auranya seneng gitu, wah bahagia sekali aku gitu ya, menjadi makhluk paling bahagia di dunia ini. Gunakan momentum itu kemudian untuk kemudian terus move mencapai tujuan tertentu. Karena kadang ketika kita bahagia, ketika kita ada momentum, mumpung momentum ini belum berhenti ya, gunakan momentum itu untuk mencapai sesuatu hal yang lain, yang lebih lagi. Mumpung momentumnya belum berhenti. Karena apa? Kalau momentumnya itu udah berhenti, kita udah males gitu ya. Susah nanti untuk memulai lagi. Sama halnya kalau teman-teman berhenti ngerjain skripsi seminggu aja. Nanti mau mulai hari Senin lagi tuh malesnya minta ampun, teman-teman. Serius. Jadi mending sehari teman-teman ngerjain satu lembar, tapi ngerjain terus. Dibandingkan satu hari prei atau satu minggu prei, nanti waduh kesananya susah teman-teman. Untuk mencoba belajar lagi atau mengerjakan skripsi lagi contohnya. Dan yang terakhir, ikat dengan orang lain. Kata mentor saya, Pak Eko gitu ya, ketika kita mengerjakan sesuatu sendirian, itu rasanya kayak anget-anget tai ayam. Kenapa maksudnya? Ya karena apa ya? Ada naik turun gitu ya, naik turun. Ada masanya kita semangat, tapi ada masanya kita kemudian down gitu. Tapi kalau kita ikat dengan orang lain, percaya teman-teman, ketika misalkan aku sama Mas Tejo ini semangat buat nge-gym, misalkan ingin body ideal gitu ya, biar disukai cewek-cewek misalkan gitu. Nah, ketika aku sendiri, aku malas ya udah aku nggak akan ke gym. Beda halnya ketika kemudian aku malas, tapi aku ikat dengan Mas Tejo karena tujuannya sama. Kemudian Tejo, ayo Ki, jangan malas, kita ke gym yuk. Akhirnya aku ikut semangat lagi gitu. Ataupun sebaliknya ketika Mas Tejo malas, aku ikat gitu ya Mas Tejo, ayo yuk kita ke gym lagi biar sama-sama semangat. Nah itu teman-teman. Teman-teman pun juga begitu. Misalkan tujuannya sama-sama ingin mendapatkan IPK yang bagus atau tujuannya sama-sama mau skripsian gitu. Biar manajemen waktunya efektif, ikat dengan orang lain. Misalkan 5 teman-teman yang sama tujuannya, nanti akan bisa saling menguatkan biar kita bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, ini baru kita akan masuk ke rumusnya teman-teman. Ternyata ada rumusnya loh buat kita ini mengetahui bagaimana sih kita harus melakukan manajemen waktu yang baik. Kalau kita berbicara waktu, itu ada penting, ada genting, teman-teman. Penting itu apa? Penting itu adalah aktivitas yang kita pribadi lakukan dan kita menganggapnya itu berharga kok dan mendukung misi, nilai-nilai dan tujuan kita. Misalkan, untuk aku menjadi seorang trainer gitu ya, pentingnya adalah aku harus mengambil sertifikasi. Sertifikasi oleh PNSP. Penting gitu ya, karena itu bisa mendukung misi, bisa mendukung tujuan teman-teman. Atau misalkan, buat teman-teman membuat sebuah bisnis atau teman-teman ingin bekerja, pentingnya adalah teman-teman harus menyelesaikan studi S1. Itu penting ya, teman-teman, penting di situ. Karena itu mendukung misi atau tujuan teman-teman. Selain penting, itu ada genting di bawah. Nah, genting itu adalah suatu aktivitas yang menuntut waktu segera harus dilaksanakan gitu. Kalau nanti nggak dilakukan, nanti bisa berbahaya. Contohnya apa? Teman-teman mahasiswa semester akhir. Kalau nggak lulus 3 bulan lagi, teman-teman di DO. Wah, itu udah nggak penting lagi. Itu udah masuk area genting. Karena kalau teman-teman nggak segera diselesaikan, nanti akan menjadi masalah teman-teman di DO. Dan kalau di DO nanti masa depan teman-teman bisa ombang-ambing gitu ya. Sayang gitu. Jadi teman-teman harus membedakan mana yang penting,
dan mana yang genting. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini kita akan berbicara mengenai matriks ya, matriks manajemen waktu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 bagan, ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Kalau kuadran 1 yang saya bilang tadi itu adalah hal yang genting tapi juga penting, makanya menjadi krisis gitu. Menjadi problem yang menekan. Misalkan pertemuan, rapat, persiapan proyek yang mendekati deadline dan lain sebagainya. Ini genting tapi juga penting, kuadran 1, teman-teman. Nah, ada juga kuadran 2. Kuadran 2 ini tidak genting, artinya tidak menuntut perhatian segera, tapi penting. Ini bentuknya kayak persiapan ya. Misalkan pencegahan, perencanaan. Contohnya kalau misalkan teman-teman asuransi pendidikan untuk anak-anak, kita kan nggak tahu ya sampai sejauh mana kemudian kejadian-kejadian di masa depan ya. Itu dalam hal perencanaan atau pencegahan. Membangun hubungan dengan teman, membangun hubungan dengan pacar, itu juga bagian dari tidak genting tapi penting. Kenapa? Ya bisa jadi kalau teman-teman nggak ada usaha buat mencari jodoh, siapa tahu nanti juga nggak dapat jodoh, kan bahaya kan. Jadi harus dipersiapkan sejak dini gitu. Nah, kuadran 3 ini ada genting tapi sebetulnya nggak penting-penting banget gitu. Ini kuadran 3. Kuadran 3 itu contohnya kalau teman-teman lagi ngerjain skripsi, lagi fokus banget, ada interupsi. Ada telepon masuk misalkan. Atau aktivitas-aktivitas populer, nonton film, main game, dan lain sebagainya. Atau banyak hal yang menekan yang sebenarnya teman-teman sebenarnya bisa persiapkan terlebih dahulu. Gitu. Ini kuadran 3. Nah, kemudian ada kuadran 4, teman-teman. Kuadran 4 itu sebenarnya hal yang nggak penting. Nggak penting plus tidak genting, tidak penting. Hal yang membuang-buang waktu sebetulnya ya. Contohnya aktivitas pelarian. Ketika contohnya misalkan teman-teman stres gitu ya. Kemudian ketika stres teman-teman mohon maaf larinya ke minum-minuman keras. Nah, itu jadi hal yang berbahaya. Kemudian pura-pura sibuk. Ada nggak di organisasinya kemudian orang-orang yang kalau dikasih kerjaan pura-pura sibuk sendiri gitu ya? Pasti ada gitu kan. Atau menonton TV berlebihan, main game berlebihan, dan seterusnya. Gitu. Nah, 4 kuadran ini teman-teman, menurut teman-teman, mana sih yang seharusnya teman-teman lakukan? Atau kuadran mana sih sebaiknya kita hidup itu di kuadran mana sebaiknya? Ada yang bisa menjawab nggak di kolom chat? Kira-kira dari 4 kuadran ini sebaiknya kita hidup di kuadran mana? Yuk, sebaiknya kita hidup di kuadran mana ya? Gitu. Apakah kuadran 4 terus, kuadran 3, kuadran 2, oke, kuadran 2. Gitu. 2, Kak. Oke, 2 ya. Tadi Mas Tio yang jawab ya? Iya, Kak. Oke, kenapa 2, Mas? Ya, karena sempurna aja. Kalau terlalu perfect nggak enak, terlalu kurang juga nggak enak. Emang kalau yang perfect berapa, Mas? Nggak tahu juga sih. 1 yang paling perfect, tak? Harusnya iya, Kak. Harusnya 1 yang paling perfect. Yuk, nanti kita lihat ya. Apakah 1 ini sebenarnya yang paling perfect atau bukan gitu. Oke, kebanyakan jawabnya 2, 2, 2, 2. Tapi Mas Tio tadi bilang 1 yang paling penting ya. Oke. Sekarang teman-teman, aku mau teman-teman yang bisa on cam ya, yang bisa on cam, yang nggak bisa on cam ya nggak apa-apa, melihat seksama, oke? Sekarang teman-teman aku minta agak mundur sedikit, Mas Tio boleh mundur sedikit biar kelihatan badannya Mas Tio, jangan cuma saya kelihatan headsetnya itu ya, boleh mundur sedikit ya. Wah, kalau mundur kejauhan nanti, Kak. Oh, kejauhan, oke. Boleh teman-teman yang lain biar kelihatan mukanya ya. Ini mungkin kelihatannya agak susah dimengerti, teman-teman. Wah, kuadrannya apa sih, matematika banget gitu. Nah, ini ada gerakan yang mempermudah kita untuk menghafalkan kira-kira sebaiknya kita hidup di area mana ya, kita hidup di kuadran mana ya gitu. Nah, pertama adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu, teman-teman, yuk kita regangkan tangan. Boleh ya, regangkan tangan. Sambil kita bilang, atur yuk. Ya. Yuk kita regangkan tangan dulu ke atas, boleh, ke depan juga boleh, karena kalau ke atas ya kelihatan di kamera. Sambil teman-teman bilang atur ya gitu ya, atur yuk gitu ya, atur. Nah, di sini ada proses bilangnya atur. Oke. Di kuadran 2 teman-teman bilang yes, yes, yes. Nah, yes, yes, yes. Artinya apa? Ini kuadran yang paling enak gitu ya, yang seharusnya kita hidup ini ya di kuadran 2 gitu.
Nah, di kuadran 3, ini kita bilangnya nehi. Enggak deh, gitu, hal-hal yang mengganggu, enggak deh, gitu ya. Di kuadran 4 ini, hapus yuk. Nah, di kuadran 1 kenapa saya bilang atur yuk, gitu. Itu karena krisis, teman-teman. Dan biasanya hal krisis ini datang secara berbenturan. Contohnya, Mas Tio udah punya janji sama pacarnya, dinner, makan malam gitu ya, hari ini apa misalkan, atau sama istrinya deh misalkan ya, biar ini ya ceritanya udah sah gitu ya. Ada janjian sama istrinya makan malam anniversary yang ke-5 misalkan. Penting dong, dan biasanya hari ulang tahun pernikahan nggak bisa diulangin kedua kalinya kan ya, karena tanggalnya udah pasti gitu. Tapi Mas Tio juga ada kerjaan di kantor yang menuntut perhatian segera. Nah, dua hal genting, penting juga, sama-sama penting, berbenturan. Ini masuknya area 1, teman-teman. Krisis. Gitu. Ini hal-hal yang sebenarnya kita nggak duga gitu ya. Kita sudah atur jauh-jauh hari, makan malamnya, tapi ternyata ada pekerjaan dari kantor yang menuntut perhatian segera, gitu misalkan. Nah, ketika ada dua hal yang berbenturan ini, kira-kira Mas Tio berbenturan nih, Mas Tio, hal apa yang harus dilakukan? Pilih yang mana? Makan sama istri atau kerjain kantor? Waduh, susah sih ini, Kak. Nah itu, karena krisis susah, Mas. Kira-kira Mas Tio lebih mengedepankan yang mana? Kerjaan, Kak, terus dapat uang banyak, kasih ke istri biar senang dia. Oh, karena kalau uang banyak istri senang ya? Iya, betul, Kak. Oke. Karena uang banyak istri senang. Betul begitu para perempuan-perempuan, cewek-cewek, apakah ketika uang banyak istri senang? Ya, udah ngangguk-ngangguk ya. Memang berarti ini PR untuk kita para laki-laki, teman-teman ya. Tidak ada uang, kita pun ditendang gitu. Oke. Tapi ingat Mas Tio gitu ya, bahwa ternyata uang bukan segalanya gitu ya. Bahasa cintanya mungkin bisa jadi bukan uang istrinya Mas Tio gitu ya. Bisa jadi quality time ini yang paling berharga gitu. Nah, ketika dua hal berbentrokan dan sama-sama krisis, Mas Tio memang harus kemudian memilih salah satu, betul, harus memilih salah satu. Misalkan tadi Mas Tio kemudian ya, aku mengerjakan tugas kantor. Mas Tio mementingkan pekerjaan kantor karena kalau misalkan nggak dikerjain, Mas Tio dipecat misalnya. Tapi ingat, makan malam ini utang, Mas Tio. Hutang itu harus dibayar gitu ya. Hutang itu harus dibayar, iya nggak? Kalau hutang nggak dibayar, ditagih di akhirat kan. Nah, kalau ini sudah jadi hutang, makanya harus dibayar. Mas Tio kemudian janji ke istrinya, Beb, gitu misalkan, makan malamnya ditunda besok ya, gitu ya. Ini hutang, harus dibayar. Jangan sampai kemudian dilupakan, dikasih duit doang, kamu akan sendiri aja gitu. Wah, enggak, nanti berbahaya Mas Tio. Nanti Anda pulang-pulang nggak dikasih ini ya, makan malam ya sama istri ya. Jangan gitu ya. Artinya apa? Ketika sudah berjanji dan dua hal berbenturan dan sama-sama penting, dua-duanya harus dikerjakan. Entah itu kemudian meminta izin untuk satunya ditunda dulu, tapi besok akan dilaksanakan atau lusa dilaksanakan, demi satunya tercapai dulu gitu ya. Gitu teman-teman. Hal yang masuk krisis harus dikerjakan semuanya ya. Kita makanya atur ya. Atur yuk. Artinya apa? Diatur. Kira-kira mana yang akan didahulukan, tapi satunya yang ditinggalkan ini tidak semata-mata ditinggalkan, tapi menjadi hutang yang harus kita bayar lunas. Gitu. Nah, kuadran 2 ini yes. Kenapa? Karena ini memang kuadran yang paling enak gitu ya. Kuadran yang memang seharusnya teman-teman ini hidup di kuadran 2 seharusnya, yaitu persiapan ya. Kalau misalkan UTS-nya 1 minggu kemudian, ya teman-teman H-7 sudah persiapan misalkan. Pencegahan, kita nggak tahu kapan kita kena musibah ya, misalkan teman-teman pencegahan dengan asuransi. Ini paling baik gitu ya. Perencanaan hari tua atau perencanaan teman-teman misalkan ingin investasi tanah, harus ada perencanaannya gitu ya. Tanah ini harganya 300 juta. Kira-kira gimana ya cara saya mendapatkan uang 300 juta? Masa iya harus mengutang bank kan? Enggak. Teman-teman kemudian ada perencanaan di situ. Oh, saya harus menabung setiap bulannya sekian juta misalkan. Ada perencanaan di situ. Membangun hubungan itu juga masuk kuadran 2 ya. Membangun hubungan sama orang tua, membangun hubungan sama anak kita, membangun hubungan sama istri kita, pacar kita, itu juga membangun hubungan. Rekreasi sejati di sini. Rekreasi sejati itu adalah rekreasi-rekreasi yang memang bisa membuat kita lebih kemudian bermanfaat, lebih efektif dalam manajemen waktu tadi. Misalkan olahraga gitu ya. Kemudian teman-teman pergi ke gym, lari, dan lain sebagainya. Rekreasi sejati gitu. Main futsal gitu ya. Tapi main futsalnya nggak kemudian
terus-terusan gitu ya. Karena tujuannya tadi awalnya hari ini jadwalnya ngerjain skripsi, tapi malah futsal itu masuknya bukan 2 lagi. Makanya di 2 ini kita yes ya, teman-teman. Ini yang kita yang cari gitu ya. Ini kuadran yang sebenarnya kita harus cari di sini gitu. Nah, kuadran 3, teman-teman. Kuadran 3 ini adalah kuadran nehi, artinya enggak deh gitu. Tapi memang kadangkala ini kuadran seringkali muncul gitu. Interupsi. Contohnya tadi lagi makan malam sama istri, ternyata ada telepon masuk, kerjaan dan lain sebagainya. Atau misalkan lagi mau ngerjain skripsi, bro, main futsal yuk bro, misalkan. Hal-hal yang sebenarnya interupsi, mengganggu. Atau misalkan kita lagi fokus mengerjakan suatu pekerjaan, tiba-tiba ada telepon masuk. Itu sebenarnya hal-hal yang mengganggu gitu ya. Ataupun aktivitas populer, main game gitu ya teman-teman. Main game sih boleh, kalau misalkan itu bentuknya rekreasi sejati ya. Rekreasi yang misalkan bentuknya itu diperlukan dan tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini mengganggu waktu teman-teman untuk melakukan sesuatu ya lebih baik jangan. Makanya kita nehi, bilang enggak deh gitu. Tapi memang ini pasti akan terjadi 1 atau 2 kali, 5 kali gitu ya, kuadran 3. Nah, terakhir ini kuadran 4, kita bilang hapus yuk. Artinya apa? Enggak bermanfaat sama sekali, kita hapuskan dari kehidupan kita. Aktivitas pelarian yang kayak aku bilang tadi ya. Kalau kita lagi depresi, kita larinya kemana? Drugs misalkan ya. Pura-pura sibuk gitu ya. Gara-gara di kelas dibagi-bagi tugasnya, bilang aku ada pekerjaan deh, aku nggak bisa ngerjain ini dan lain sebagainya. Atau menonton TV berlebihan, mainan medsos berlebihan dan seterusnya. Hal-hal yang berlebihan ini kita bilang hapus yuk gitu. Nah, sekarang aku mau tanya ke satu orang deh gitu. Di sini siapa ya? Mas Tegar ada nggak Mas Tegar? Mas Tegar Nur Hidayat? Halo Mas Tegar. Nggak ada Mas Tegar? Oke. Atau yang ada aja, yang on cam aja ya. Oke, boleh mungkin Mas Bintang deh. Ya, halo. Oke. Mas Bintang. Mas Bintang akhir-akhir ini tujuannya apa Mas? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini ada goal apa? Ini sih Mas. No lab. Apa? Kurang juga sih. 1 minggu ini ya goalnya ya pokoknya makan tepat waktu, terus tetap jaga kesehatan gitu. Oke. Nah, kira-kira biasanya Mas Bintang ini hidup di area yang mana? Seringnya? Di kuadran 2 sih. Oh, bener ya. Berarti kalau skripsian jauh-jauh hari, UTS belajarnya jauh-jauh hari gitu ya? Kalau itu mungkin lebih ke 1 kalau UTS gitu. Oke, lebih tugas ke 1 PR ya. itu mepet-mepet deadline baru ngerjain. Oke. Nah, sebenarnya Mas Bintang itu ya, kuadran ini kita bebas, kita sebenarnya mau masukin kemana gitu. Kayak tadi main futsal. Main futsal itu bisa masuk 2 atau 3 tergantung persepsi kita. Bisa jadi 3 kalau misalkan mengganggu waktu, atau bisa jadi 2 kalau emang itu dibutuhkan. Ya, gitu. Oke, sekarang aku tanya teman-teman, boleh jawab di kolom chat. Kira-kira teman-teman sekarang mayoritas masih hidup di area mana? 1, 2, urutannya deh. 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 2, 4 atau 4, 3, 2, 1. Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman sekarang kalau diurutin nih dari yang paling bagus gitu ya, teman-teman hidup di area mana? Atau 2, 1, 3, 4 gitu ya, 4-nya paling akhir gitu, atau memang teman-teman wah bagus nih dari 2 dulu nih yang paling prioritas, urutannya 1, 3, 4 dulu. Kira-kira sekarang ini teman-teman kebanyakan area mana nih hidupnya gitu. Wah, di 2 nih Kak Fahendra Hoirul. Ada lain? Oh, 1, 2, 3, 4. Ini Mas siapa ini? Mas Tio 1, 2, 3, 4. Wah, ini deadliner. Mas Torik 4, 1, 2, 3. Wah, Mas Torik ini kebanyakan media sosial kali ya, liatin TikTok gitu ya mungkin ya, Mas Torik. 1, 4, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Oke, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman. Untuk teman-teman yang kemudian masih hidup di area kuadran 4, mulai sekarang, karena kan sudah dapat ilmunya ya, yuk kita singkirkan hal-hal yang mengganggu tadi. Nggak harus kemudian langsung
hari ini nggak nonton YouTube atau nggak nonton TikTok, nggak nonton Instagram gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting waktunya dikurangin. Kalau biasanya 2 jam, yuk kita kurangi jadi 1,5 jam. Kalau 1,5 jam kita kurangi jadi 1 jam. Sampai kemudian kuadran 4 ini nggak ini lagi ya, nggak mengganggu hidup kita lagi. Gitu. Nonton Instagram sih boleh, tapi nggak akan mengganggu target atau tujuan yang ingin kita capai tadi. Gitu. Untuk teman-teman yang kemudian masih hidup di kuadran 1 gitu ya, semuanya hal yang pengen mepet, semuanya gitu, hati-hati teman-teman. Tadi contohnya cuma 2 hal yang bertabrakan. Cuman istrinya minta makan malam, anniversary, satunya kerjaan kantor. Tapi kalau teman-teman selalu menunda-nunda waktu gitu ya, kuadran 2 ini bisa jadi kuadran 1 loh. Gitu. Misalkan teman-teman skripsi diberikan waktu 6 bulan misalkan. Itu kuadran 2 karena bentuknya persiapan. Tapi ketika teman-teman menunda-nunda waktu dan ternyata waktunya tinggal 1 bulan lagi, itu kemudian masuk ke area krisis, masuk ke kuadran 1. Nah, kalau udah masuk kuadran 1, wah bahaya teman-teman. Tadi contohnya cuma 2. Tapi kalau misalkan 3 hal bertabrakan atau 4 hal bertabrakan gimana dong? Utangnya teman-teman semakin banyak gitu ya. Jadi memang lebih baiknya teman-teman 2 dulu ya yang didahulukan ya. Jadi kalau teman-teman yang hidupnya sudah di kuadran 2, sip, luar biasa, tak jempol gitu ya, 2 jempol. Bahkan kalau bisa kelihatan 4 jempol buat teman-teman semuanya, karena teman-teman udah luar biasa hidup di area 2 gitu ya, di kuadran 2. Nah, untuk teman-teman yang di kuadran 1, kurangin ya hal-hal yang masih krisis gitu, yuk dikurangin, persiapkan jauh-jauh hari biar kemudian nggak menumpuk gitu. Dan teman-teman yang di kuadran 4, kurangin juga aktivitas-aktivitas yang kemudian mengganggu tadi. Gitu. Dan selanjutnya teman-teman, ini ada satu video lagi sebelum aku menutup sesi malam hari ini ya. Ada video lagi. Ini kemudian bagaimana sih kita caranya untuk mengatur waktu dengan baik ya. Videonya menarik. Silakan ditonton. Dengar teman-teman? Belum ya? Tadi udah masuk kok Kak, tadi. Udah masuk Kak? Tadi udah masuk. Udah ada suaranya juga. Oke. Tak back dulu. Tadi kayaknya share sound-nya belum sama ini ya. Belum sama share sound kayaknya. Biasalah ya. Bentar ya teman-teman. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Mas Ejo? Oke, siap. Sudah. Nah, kalau belum terdengar, bilang ya teman-teman ya. Oke, nanti saya bilang kalau belum ya. Disuruh nyusun batu. Oke, nah dari videonya tadi teman-teman, inti utamanya apa sih? Apakah teman-teman harus dapatin nomor cewek gitu ya? Jadi hal-hal yang batu-batu besarnya dimasukin dulu, baru kerikilnya, kemudian ada spare ini ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman kemudian pasirnya terlalu udah banyak gitu ya, kemudian waktu kita untuk membangun hubungan dengan orang lain juga nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi intinya teman-teman, dari video tadi, teman-teman itu
harusnya ya, batu besar tadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang kemudian membantu kita menuju goal, ya, tujuan gitu. Tadi ada olahraga contohnya ya, ada pekerjaan kantor, ada urusan keluarga dan lain sebagainya. Nah, batu-batu besar tadi kita masukkan pertama. Dimasukin dulu ke kotak. Kotak itu ibarat kehidupan kita atau waktu kita selama 1 hari 24 jam. Kita masukkan dulu hal-hal penting tadi. Baru kemudian kita masukkan pasirnya. Pasir itu ibarat hal-hal yang ya kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa lah. Contohnya apa? Contohnya main game gitu ya. Atau misalkan nonton film. Atau misalkan hal-hal yang memang kalau nggak kita lakukan sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman kebalik gitu ya, teman-teman masukin dulu pasirnya, nanti pekerjaan-pekerjaan yang utama ini justru nanti nggak akan kita kerjakan dengan baik gitu. Atau misalkan, makanya kalau pagi-pagi teman-teman, misalkan teman-teman punya waktu 24 jam, teman-teman bangun pagi gitu ya, lebih baik, kata mentor saya ya, kata Pak Eko ini, pagi-pagi itu lebih baik kerjakan dulu hal-hal yang memang penting. Kerjakan hal-hal yang memang harus segera dilakukan. Kerjain skripsi dulu misalkan. Atau misalkan kerjakan tugas kantor dulu. Atau misalkan kerjakan hal-hal yang memang penting dulu. Baru nanti sore-sorenya baru kerjakan hal-hal yang ya mungkin hal-hal yang untuk hiburan gitu ya. Dengerin musik misalkan, atau nonton film, main game dulu, main FIFA misalkan, atau hal-hal yang lain. Tapi kalau paginya teman-teman bangun tidur langsung main game, kerjaan yang besar ini nanti nggak akan dilakukan. Keburu lupa kita nanti. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi batunya dulu dimasukin ya, nomor telepon ceweknya atau misalkan hal-hal yang besar gitu ya. Monggo dimasukin dulu, baru nanti pasirnya dituangin gitu. Jangan kebalik, pasirnya dulu baru batu, nanti nggak muat gitu. Rasanya 24 jam ini kurang buat mengerjakan pekerjaan kita. Tapi kalau pekerjaan penting kita lakukan dulu, rasanya cukup kok. Nah, ini ada tips penjadwalan efektif teman-teman. Tips penjadwalan yang efektif. Rumusnya 1, 7, 10, 12. Teman-teman bisa screenshot boleh ya, atau teman-teman catat boleh 1, 7, 10, 12. Satu sasaran dan satu peran. Kita ini punya peran yang berbeda-beda teman-teman. Kalau saya sebagai anak ya, sebagai mahasiswa juga gitu ya, kemudian sebagai staff ya dan lain sebagainya di QIP, itu saya punya peran di situ. Kemudian saya punya sasaran juga dong. Ketika kita punya peran sebagai anak misalkan, peran kita ke siapa ya? Ke orang tua gitu. Mahasiswa peran kita ke siapa ya? Ke universitas, ke dosen kita dan lain sebagainya. Satu peran ini kemudian punya goal masing-masing. Sebagai mahasiswa saya punya goal untuk segera menyelesaikan skripsi. Sebagai seorang staf QIP, saya punya tanggung jawab tugas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan segera. Dengan keluarga saya punya peran misalkan untuk membangun hubungan lebih baik lagi. Satu peran, satu sasaran ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian selama 7 hari ini, kita kan ada 7 hari ya dalam 1 minggu. Teman-teman pilih hari apapun, 1 hari dalam 7 hari ini, 1/7, teman-teman luangkan waktu selama 10 menit untuk mengatur jadwal. Selama 7 hari ke depan, saya harus melakukan apa saja ya. Gitu. Jadi teman-teman duduk selama 10 menit, ya. Di hari apapun itu teman-teman terserah gitu ya, tapi harinya harus sama. Misalkan saya mengatur jadwal itu setiap hari Minggu untuk 1 minggu ke depan. Teman-teman duduk selama 10 menit, teman-teman tuliskan, entah itu di notes, di HP gitu ya, atau misalkan teman-teman tuliskan, kalau misalkan punya penjadwalan timeline itu, yang kayak whiteboard itu, teman-teman boleh beli kayak gitu juga gitu ya. Dijadwalkan, Senin ini saya ada pekerjaan apa? Oh, sebagai seorang mahasiswa, saya harus segera mengumpulkan revisi. Oh, sebagai seorang staff, misalkan saya pekerjaannya apa? Oh, saya sebagai seorang anak, saya harus ada kewajiban telepon orang tua setiap hari apa, membangun hubungan gitu ya. Hari Selasa saya ada apa, Rabu ada apa, Kamis ada apa, seterusnya. Sampai teman-teman duduk selama 10 menit cukup. Nah, kemudian terakhirnya teman-teman perlu waktu 12 detik untuk menggerakkan teman-teman untuk melakukan pekerjaan tadi. Sudah dijadwalkan, kalau nggak dilakukan omdo namanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jadwalnya jam 6 ini telepon orang tua gitu ya, teman-teman cukup waktu 12 detik untuk kemudian teman-teman pegang HP dan call orang tua teman-teman. Nah gitu rumusnya. 1, 7, 10, 12. Satu sasaran, satu peran. Selama 7 hari teman-teman duduk di hari apapun itu, selama 10 menit teman-teman duduk merancang 7 hari ke depan saya ingin melakukan apa ya. Dan dalam waktu 12 detik teman-teman harus lakukan, harus action. Nah, gitu.
Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Harapannya ini ada impact untuk kehidupan teman-teman, kemudian bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari ucapan ataupun dari penyampaian tadi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Tejo. Silakan Mas Tejo, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, thank you Mas Ogi, thank you banget ya buat sharingnya. Boleh dong teman-teman kita kasih applause dulu nih buat Mas Ogi ya. Wah keren banget ya, udah sharing soal manajemen waktu gitu ya. Teman-teman mungkin yang masih mahasiswa gitu ya, merasa kok aduh kok udah deadline lagi, aduh kok udah dicari dosen lagi gitu ya. Udah tanggal segini aja, udah mau akhir 2021 gitu ya. Ternyata nggak kerasa ya teman-teman waktu setahun itu. Nah, oke teman-teman, thank you banget ya buat Kak Ogi buat sharingnya, udah dikasih tips-tips gitu ya, kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 gitu. Nah, biasanya orang-orang kalau di kuadran 1 cepat stroke ya Mas ya. Biasanya kalau udah mepet apa-apa genting barengan semua tuh stroke-nya cepet kambuh, asam lambungnya cepet naik gitu. Jadi teman-teman agak dikurangi ya. Oke Kak Febri, kayaknya tadi kita ada kelupaan satu nih Kak sebelumnya, apa ya? Iya, kita tadi lupa buat foto bareng. Jadi kali ini buat teman-teman semuanya boleh on cam dong, kita bakal foto bareng nih sama Kak Ogi juga. Oke teman-teman boleh dong on cam gitu ya, kita mau foto bareng. Mungkin kalau udah agak-agak luntur make up-nya, lipstiknya udah agak memudar nggak masalah ya. Yang penting wajahnya kelihatan, yang penting semangatnya sama antusiasnya yang kelihatan. Oke boleh. Oke, thank you Mas Nauzal, ada Kak Jihan juga, thank you Kak Rodwi. Ya, ada Kak Muhammad, thank you banget. Oke, Kak Torik juga ada on cam. Oke, teman-teman boleh ya on cam. Oke, ayo di on cam. Saya hitung sampai 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh di screenshot dari teman-teman GDSC. Siapa nih yang mau screenshot? Oke. Mungkin aku aja, Kak. Oke, boleh. Tolong ya. Oke, jangan lupa on cam ya, guys. Kita mau lihat wajahnya. Oke, posenya bebas dulu ya. Pose bebas pertama ya. Ini ada 2 slide, jadi mungkin 4 kali. Oke, pose bebas dulu guys. Bebas mau apa aja. Tidak boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu layar pertama ya. Sekarang layar kedua. Layar kedua masih gak bebas guys, masih gak bebas. Oke, wajah-wajah tampannya, wajah-wajah cantiknya boleh dikeluarkan. Keluarkan pesonamu. Gitu ya kayak. Untuk layar kedua 5 detik. Aku baca 5, 4, 3, 2. Oke, nah tadi kan Mas Ogi udah praktekin gerakan ya untuk mengatur dan sebagainya dan menghapus gitu. Mungkin kita boleh gaya atur ya, gaya atur supaya kita nggak cepat stroke, supaya kita nggak GERD gitu ya, supaya GERD-nya nggak kambuh. Semua kita atur guys, posenya bebas dengan ini ya. Oke, untuk kita atur yang genting, yang penting, yang krisis kita atur. Oke, boleh Kak Bintang? Oke, siap. Bentar. Untuk slide pertama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang slide kedua boleh? Oke, mungkin boleh juga gini ya, kayak cibi-cibi gitu ya. Oke. Slide kedua 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you Kak Bintang buat fotonya ya. Wah, keren-keren ya. Pada semangat, pada on point ya, walaupun sudah malam, sudah hampir jam 9, tapi masih pada on point semua. Oke, thank you banget Kak Ogi buat presentasinya. Nah, kayaknya teman-teman udah mulai banyak nih Kak yang penasaran gitu ya, butuh tips and trick sama mungkin pengen lebih jelas lagi nih soal gimana sih cara manajemen waktu gitu ya. Nah, mungkin boleh teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau sharing juga boleh ya soal yang disampaikan oleh Kak Ogi. Oke, monggo. Bisa raise hand, bisa juga di kolom chat. Gitu ya. Oke, ada Mas Torik nih yang udah raise hand. Boleh Mas Torik silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Saya ingin bertanya dan sedikit bercerita nih Kak. Jadi untuk permasalahan waktu itu kami saya sering bisa untuk pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Nah, mungkin untuk
permasalahan yang saya hadapi itu fokusnya, Kak. Itu dengan waktu yang udah berpindah, tapi fokusnya itu belum pindah. Nah, itu mungkin gimana, Kak, solusinya? Apakah timeline saya yang salah untuk mengatur waktunya atau seperti apa itu, Kak? Terima kasih, Kak. Mas Torik, ini waktunya pindah, berarti mengerjakan satu hal gitu, kemudian mengerjakan hal yang lain gitu ya? Ya, misalkan saya habis ngoding, terus saya pindah untuk apa ya, desain seperti itu, Kak. Fokusnya itu belum dapat, jadi susah juga gitu, Kak. Kadang waktunya itu molor jadinya. Tapi dilakukan nggak codingnya, posternya sama-sama bisa nggak? Maksudnya masih bisa dikerjakan, tercapai goals-nya, kemudian nggak deadline tiba-tiba nanti belum jadi gitu? Mungkin bisa, tapi jadinya itu waktunya itu molor, Kak. Oh, molor gara-gara perpindahan tadi ya? Ya, fokusnya itu belum tercapai gitu. Oke, fokusnya belum tercapai. Jadi tipsnya gimana gitu ya, Mas Torik ya? Ya, benar sekali. Oke, tipsnya gimana nih? Wah, kadang-kadang emang kita suka gitu ya, teman-teman. Lakuin satu hal. Misalkan saya lagi ngerjain skripsi gitu, tiba-tiba ada ting tong gitu ya, pekerjaan kantor masuk gitu misalkan. Mana dulu nih yang harus dikerjakan? Tadi ya, balik lagi ke masalah tadi gitu ya, Mas Mas Torik. Kuadran tadi kalau menurut saya, Mas Torik. Antara poster sama kemudian coding tadi, mana hal yang harus kita dahulukan? Mana sih hal yang memang harus selesai terlebih dahulu? Itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Saya ngerjain skripsi, ada pekerjaan kantor masuk. Ternyata pekerjaan kantor ini harus segera diselesaikan. Kalau enggak, nanti bisa mempengaruhi klien misalkan. Ya, karena skripsi saya kemudian masih bisa menunggu gitu ya, nggak masalah kalau itu dalam artian kita switch pekerjaan. Ya, kita lihat ke situ dulu. Kira-kira mana sih yang perlu kita prioritaskan gitu. Tapi kalau ini dalam case-nya adalah sama-sama kuadran 2, sama-sama bisa dipersiapkan, sama-sama deadline-nya masih jauh gitu misalkan. Nah, ini hal yang bisa dipersiapkan, Mas Torik gitu ya. Mas Torik harus bikin penjadwalan yang pasti gitu ya. Misalkan Senin coding, atau misalkan Selasa poster, atau Mas Torik kita batasi dengan waktu. Kalau saya pribadi biasanya saya batasi dengan waktu. Misalkan saya sudah targetkan jam 8 sampai jam 10 saya akan mengerjakan A. Jam 10 sampai jam 12 gitu ya, saya akan mengerjakan B. Gitu. Kenapa? Karena saya tipikalnya kayak sama Stoik sama. Kalau mengerjakan satu hal yang sama, suntuk kepala gitu ya, bosen banget gitu ya. Karena nggak akan nemu nggak akan nemu kemudian titik terangnya gitu. Aduh, ini kok saya kerjain ini mulu gitu ya. Nggak apa-apa Mas Torik, kalau jawaban saya nggak masalah gitu ya. Asalkan sama-sama di kuadran 2, sama-sama nggak krisis. Kecuali satu krisis, satu dipersiapkan ya harus kita dahulukan yang krisis. Tapi kalau sama-sama di kuadran 2, ya nggak apa-apa gitu. Saya pribadi nggak masalah gitu. Antara 1, 2, 1, 2. Tapi ingat Mas Torik, jangan kemudian 1 jam poster, 1 jamnya coding, terus switch lagi 1 jamnya coding, 1 jamnya poster, itu nanti kita nggak bisa fokus. Jadi kalau saya saranin, lebih baik dijadwalkan sekaligus 3 jam, saya coding, istirahat 1 jam, nanti saya start lagi habis zuhur misalkan. Daripada Mas Torik memaksakan, saya switch langsung, niatnya langsung dikerjain, tapi leha-leha dulu. Nah, daripada leha-leha, mending dipakai buat istirahat, tidur sejenak, atau misalkan dengerin musik sejenak, atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita lebih refresh lagi ya, misalkan main olahraga ke gym, atau lari pagi, atau apapun itu, aktivitas-aktivitas yang seharusnya lebih baik digunakan daripada tadi diam. Tadi kan kata Mas Torik nggak optimal karena saya switch tiba-tiba fokusnya hilang gitu ya. Fokus itu bisa kita kembalikan dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dulu Mas Torik gitu. Kalau menurut saya pribadi dan pengalaman saya gitu ya. Jadi jangan paksakan ketika berubah langsung melakukan kegiatan itu. Jadi gitu ya Mas Torik ya. Penjadwalannya jangan tiba-tiba langsung berubah terus-menerus gitu. Jadi memang 3 jam A, nanti 3 jamnya B gitu. Ataupun ada diselingin istirahat juga boleh gitu. Biar nanti kita ketika mulai pekerjaan baru lagi akan lebih efektif gitu. Kurang lebih gitu Mas Torik. Kalau dari pengalaman saya dan sepengetahuan saya. Ya berarti kalau masih ada yang fokusnya nggak benar, berarti ada yang salah untuk penjadwalannya. Antara iya atau misalkan sebenarnya Mas Torik masih memikirkan hal-hal yang lain nih di luar sana yang sebenarnya krisis.
misalkan hubungan dengan pacar, misalkan atau hubungan dengan hal-hal yang lain sebenarnya mengganggu konsentrasi kita. Artinya kalau misalkan hal-hal itu masih ada yang mengganggu, selesaikan dulu Mas Torik. Nah, karena hal-hal yang berbau krisis ini sebenarnya bisa mengganggu konsentrasi kita gitu loh. Jadi kalau coba tanyakan ke diri kita, saya itu sebenarnya ada hal yang krisis nggak sih yang harus segera dituntut diselesaikan? Karena semakin ditunda ini sebagai penyakit gitu. Jangan-jangan pikiran Mas Torik ini melayang-layang di udara karena ada sebenarnya permasalahan yang dituntut untuk segera diselesaikan. Entah itu masalah dengan sahabat, masalah dengan orang tua, atau misalkan masalah kesehatan. Ngantuk itu masalah kesehatan loh ya. Jadi memang tidur dulu gitu misalkan. Atau kecapean, terlalu banyak bekerja, jadi akhirnya burn out. Nah itu kan jadi masalah. Kalau ketika kita burn out, kita nggak bisa fokus. Kita pikirannya melayang-layang. Lebih baik istirahat dulu, tidur 1 jam, bangun, kerjakan. Lebih baik kayak gitu kalau menurut saya ya Mas Torik ya. Terima kasih banyak Kak. Ya, semoga bisa menjawab. Nanti kalau kurang menjawab atau mungkin ada yang mau di-sharing lagi, boleh ya via IG atau via WA, Mas Torik. Siap. Oke, nanti kalau butuh IG-nya Mas Ogi gitu ya, bisa langsung calling teman-teman GDS, nanti akan langsung dikasih gitu ya. Mungkin teman-teman yang cewek juga ya, kalau Mas Ogi boleh ya? Boleh. Oh boleh ya, terutama teman-teman yang cewek ya. Boleh banget nih. Oke teman-teman, thank you banget buat Kak Ogi dan juga Kak Torik untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Ada lagi nggak nih yang mau sharing, yang mau nanya? Mumpung ada Ogi-nya langsung nih ya. Nanti kalau udah lepas ini agak susah ngomongnya gitu ya. Nah, itu ada IG-nya ya, Ogi Fernandi kalau teman-teman mau follow. Oke, ada yang mau naik teman-teman boleh via chat atau on mic langsung. Oke, ada Nur Alif dari Malang. Oke, boleh silahkan. Kak, izin bertanya. Kalau misalkan kayak tadi kita itu kan dibagi-bagi waktunya. Misalkan 3 jam ngerjain apa, terus 1 jam istirahat, terus 3 jam lagi ngerjain lagi gitu kan. Itu kalau misalkan kita dalam 1 jam istirahat nih, terus tiba-tiba kita keterusan gitu atau paling simpelnya ketiduran atau gimana, kan itu jadi kacau semua gitu Kak. Itu gimana ya cara menanganinya gitu lah Kak. Terima kasih. Oke. Istirahatnya kelamaan gitu ya, tidurnya kebablasan atau chattingannya kebablasan jadi baper, enggak ya, jangan ya teman-teman ya. Oke, ini Mas Nur Alif katanya kalau kebablasan gimana gitu ya. Kalau case-nya ini istirahat ya, tadi yang saya bilang 12 detik Mas Alif gitu. 12 detik ini adalah waktu di mana kita sebetulnya untuk memaksa kita untuk gerak gitu. Artinya apa? 12 detik itu ibarat kalau kita nyemplung ke sawah, kakinya udah kena ini ya air atau kena kalau bahasa Jawanya endut gitu ya. Kalau udah keburu kena gitu ya, lebih baik nyemplung sekalian gitu. Nah, tadi Mas Alif 12 detik ini yang harus Mas Alif lakukan kalau menurut saya ya. Paksa diri Mas Alif untuk melakukan sesuatu selama 12 detik. Contohnya, buka laptop, ngetik skripsi selama 12 detik. Nanti rasanya pengen ngetik lagi. Atau misalkan 12 detik buka Canva, ngedit poster misalkan. Selama 12 detik itu rasanya pengen nambah lagi. Kok ada yang kurang gitu. Intinya apa? 12 detik ini memaksa kita untuk bergerak, memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Tapi kalau case-nya ketiduran gimana gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan Mas Alif ya. Kuadran 2 ingat perencanaan. Ikat dengan orang lain kalau saya ya. Saya suruh teman saya di samping kosan gitu, misalkan nanti bangunin saya jam 2 gitu. Itu gampangnya kayak gitu Mas Alif. Jadi kalau kita memang tidak bisa bangun sendiri atau kita tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri, ikat dengan orang lain Mas Alif. Contohnya, bikin poster bisa barengan misalkan karena ini proyeknya proyek organisasi gitu. Daripada Mas Alif kemudian takut kalau misalkan istirahat nanti nggak selesai gitu ya, ikat dengan orang lain. Bro, kita kan sama-sama pupdok misalkan ya, nanti ingatin saya ya untuk kemudian ngelakuin ini gitu ya. Ini kalau nggak saya selesaikan nanti ini project nggak jalan gitu. Ikat dengan orang lain penting. Kenapa? Nanti bisa ngingatin, bro bangun gitu misalnya. Ayo kerjakan, ingat loh, kalau nggak dikerjakan sekarang nanti besok kita projectnya nggak akan selesai gitu. Jadi ikat dengan orang lain ya tadi. Yang pertama tadi 12 detik, rumus 12 detik tadi ya, Mas Alif 1, 7, 10, 12 ya, 12 detik untuk memaksa kita untuk nyemplung melakukan sesuatu. Kalau biasanya udah nyemplung, kalau nggak dibasahin sekalian sayang gitu ya. Udah keburu buka laptop, buka Canva, kalau nggak saya selesaikan kok rasanya gatel ya tangannya ya. Biasanya gitu. Jadi paksa kita untuk buka laptop, nyalain laptop, masuk ke aplikasi
ataupun sesuatu yang memang aktivitas kita. Kalau itu nggak bekerja atau belum mempan istilahnya gitu ya, ikat dengan orang lain. Menurut saya ikat dengan orang lain ini yang paling ampuh sih. Orang lain kalau udah bilang, kamu malas banget sih kerjain atuh, biasanya kita juga semakin tertrigger gitu ya. Tapi kalau yang bilang itu diri kita sendiri kadang-kadang kurang mempan gitu ya, Mas Alif. Jadi kurang lebih gitu ya Mas Alif ya, ikat dengan orang lain dan rumus 12 detik tadi untuk memaksa kita nyemplung melakukan sesuatu. Kurang lebih gitu Mas Alif. Oke, thank you Kak Ogi. Sudah menjawab Kak Alif? Aman ya? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you juga buat pertanyaannya. Jadi memang ini ya Kak Ogi ya, ada pepatah kalau udah basah ya udah mandi sekalian gitu ya. Udah terlanjur basah gitu ya. Biar sekalian. Iya, betul. Oke, mungkin ini juga bisa jadi tantangan buat kita semua ya Kak Ogi ya. Betul ya. Mungkin dicoba 3-4 hari kira-kira ada progresnya nggak sih gitu kan? Iya. Gitu. Iya, bener banget ya. Teman-teman mungkin aku juga boleh sharing dikit. Ini beneran ngefek ya kalau teman-teman duduk 12 detik sampai 2 menit pertama, rasanya tuh udah enteng aja gitu ya. Karena ada pepatah bilang paling sulit dalam memulai sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu adalah langkah pertamanya gitu. Nanti kalau udah ngelangkah pasti yang lain lebih gampang. Gitu ya Kak Ogi ya. Jadi kita coba jadi tantangan buat kita semua. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Ada yang mau nanya lagi boleh ya? Wah, materinya sangat ini ya, sangat aplikatif dan bisa sangat praktik sekali. Oke, ada yang mau nanya? Boleh raise hand atau juga boleh via kolom chat. Tadi kayaknya beberapa udah ada yang mau on mic, cuman agak kepotong gitu ya. Oke, ada teman-teman? IG juga boleh ya, DM. Jangan lupa follow IG-nya Kak Ogi ya. Nanti bisa PC pribadi gitu ya. Nggak melulu nggak melulu masalah manajemen waktu ya Kak. Manajemen hati juga boleh ya. Oh boleh, paru-paru juga boleh sekalian ya. Pokoknya semua organ dalam bisa konsultasi ya. Bisa konsultasi. Jadi dokter dong, spesialis. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kayaknya udah pada puas semua nih Kak Ogi ya. Udah masuk semua nih Kak Febri juga ya. Kayaknya udah pada cespleng semua nih. Udah ilmunya udah masuk semua. Gitu. Amin ya. Amin. Oke, abis ini teman-teman mungkin boleh Kak Febri untuk share screen ya. Oke, mungkin teman-teman yang udah dapat ilmu, udah dapat masukan, udah dapat tips-tips yang keren-keren, boleh dong coba angkat jempolnya atau raise hand apapun ya. Saya mau coba lihat kira-kira seberapa banyak sih yang udah dapat ilmunya. Gitu. Boleh teman-teman raise hand. Oke, udah ada yang kasih jempol. Oke, banyak banget ya. Oke, ada Mas Tegar, ada Mas Bintang juga tadi. Oke, thank you banget teman-teman buat responnya dan juga thank you banget udah mau join. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita udah belajar soal manajemen dan juga manajemen waktu, hari ini ada satu lagi nih dari Quantum Edukasi Indo Paradigma, ada program lagi namanya SNSD, sharing nyantai sambil di mana aja. Nah, ini program ini rutin dan gratis, teman-teman. Ada juga door prize-nya. Biasanya kalau orang-orang dapat door prize ini paling semangat ya, apalagi free. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk semakin belajar, semakin banyak, boleh banget join ke SNSD untuk student. Nah, untuk hari ini atau bulan ini, tema kita adalah menggaji atau digaji. Mau jadi karyawan atau mau jadi wirausaha sih. Misalkan teman-teman di bagian teknik informatika kan pengen banget buka startup gitu ya. Nah, tinggal besok mau jawabannya mau buka startup sendiri atau mau join di startup yang lainnya. Gitu. Anda akan menemukan banyak jawaban dan juga ilmu di sana. Jadi jangan lupa teman-teman buat join. Bisa di ini ya, di link tree-nya ada di kolom chat Zoom, atau nanti juga kita bantu kirim ke ini ya, teman-teman ke grup juga. Langsung join, bisa pilih yang mahasiswa. Bisa juga ada untuk orang tua teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada yang punya anak gitu ya, boleh banget join untuk yang orang tua. Gitu. Tapi kami mungkin sarankan yang mahasiswa dulu deh ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk join ke SNSD for Student. Gratis, ada door prize-nya. Gitu ya, jutaan rupiah lagi. Oke, boleh langsung ke next selanjutnya. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman juga mungkin merasa orangnya agak loyo, agak jarang bergerak, gitu, terus kemudian dorongan prestasinya masih agak kurang-kurang nih, males banget kalau ujian skripsi ya, jadi ya lama banget gitu. Nah, kita punya program, teman-teman juga dari Quantum Edukasi Indo Paradigma, ada program namanya Unlimited Youth. Jadi kita akan belajar bareng nih, dari teman-teman SMA, kuliah, dan juga SMP gitu ya, kita akan mencoba gimana sih caranya untuk bisa lebih berprestasi lagi. Nah, teman-teman yang tertarik dengan AMT Youth, gitu ya, Unlimited Youth, boleh banget ngehubungin kami
atau nanti bisa join di IG kami untuk nanya-nanya programnya. Gitu. Boleh nanya dulu, nggak usah harus bayar dulu, tapi nanya dulu boleh. Nah, kita akan belajar apa aja sih? Karena ini banyak permainannya, games-game seru gitu ya, bisa bermain dan bertemu banyak teman gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa ketemu jodoh juga di sini. Nah, ada achievement syndrome, goal setting tadi ya kemarin udah diajarin, risk taking, business game dan networking and communication. Semuanya akan dilakukan secara online, secara menyenangkan, fun, banyak gamesnya. Jadi teman-teman yang tertarik boleh banget ikut. Hanya dengan harga 2.250.000, teman-teman bisa punya masa depan dan juga goals yang tinggi dan keren-keren. Dan semuanya bisa tercapai. Kayak tadi ya, kalau ada yang pengen umroh, ada yang pengen Brio gitu ya. Mungkin nanti dari Brio jadi Expander, jadi Alphard, jadi bis antar kota gitu ya. Bisa buka pool sendiri ya. Gitu. Oke, boleh next Kak Febri. Oke, nah teman-teman, kalau mau join, mau nanya-nanya dan juga pengen banget punya banyak ilmu, karena kan banyak sekali ilmunya, teman-teman boleh join di IG kami, qep.indonesia, atau juga TikTok. Bisa juga di YouTube kami, teman-teman. Banyak banget pengembangan diri di sana dan juga bisa follow LinkedIn kita. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau banyak video pengembangan diri, join di YouTube kami, ada banyak sekali video di sana. Oke, wah Kak Febri, kayaknya udah malam ya, sudah jam 9 ini ya, nggak kerasa nih. Iya, nggak kerasa banget. Apa yang disampaikan sama Mas Ogi sangat ini, jadi nggak kerasa waktunya Kak. Iya, nggak kerasa kan dibawakan dengan menyenangkan, fun dan banyak sharingnya ya, jadi nggak kerasa nih. Oke, nah nggak kerasa nih Kak Febri sudah di penghujung waktu, di penghujung acara, ada baiknya untuk kita tutup mungkin ya. Iya benar, kita bisa tutup dengan doa bersama. Mungkin Kak Tejo bisa memimpin doa. Oke, mungkin sebelumnya apakah ada pengumuman yang mau disampaikan dari teman-teman penyelenggara? Nggak ada ya, yang penting nanti jangan. Aku ada. Oh boleh Kak Bintang, monggo. Oke. Ini pengumuman buat ini sih, event di minggu depan buat teman-teman GDSC. Aku boleh share screen nggak ya? Buat teman-teman GDSC nih yang mau gabung, bukan mau gabung sih. Ini yang mau ikut event masalah. Oh ini ada. Untuk teman-teman yang misalkan minat nih di jaringan atau mungkin di cyber security atau mungkin di hacking, itu bisa banget buat join di minggu depan besok. Itu kita temanya how to become red team in cyber security. Untuk pematerinya juga nggak kalah keren juga. Itu nanti bisa dicek langsung dah. Untuk linknya mungkin bisa aku send di kolom chat ya. Untuk linknya ini nanti bisa kalau misalnya teman-teman mau join. Untuk materinya sih, untuk materinya lebih teknis banget ya, soalnya ini mengarah ke hands-on workshop kayak gitu. Jadi teman-teman bisa prepare dulu 1 minggu ini buat nyiapin tools-nya atau alat-alatnya buat event minggu depan besok. Dan pastinya dapat ini ya, dapat benefitnya juga banyak banget, bisa dilihat langsung nanti di posternya juga ada kayak gitu. Mungkin dari aku cukup sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Bintang. Jangan lupa teman-teman buat join juga GDSC yang tadi ya, untuk jadi cyber security supaya semua internet kita aman nih. Siapa tahu ada Bill Gates baru di Indonesia gitu ya. Ada juga yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama Kak Febri, karena udah malam juga, ada baiknya kita tutup dengan doa kali ya. Ya boleh Kak. Oke teman-teman, saya akan tutup dengan doa. Silakan teman-teman berdoa dengan cara yang masing-masing. Saya akan pimpin secara umum. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati sejenak untuk mempersiapkan batin kita. Marilah kita berdoa. Tuhan,
terima kasih atas segala kasih-Mu dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua hingga malam hari ini. Tuhan, di malam yang berbahagia ini kami berdoa, kami berharap semoga segala sesuatu yang kami terima, segala sesuatu yang kami dapatkan bisa kami gunakan bagi kami sendiri dan juga bagi sesama kami. Dan semoga segala yang kami pelajari ya Tuhan bisa kami praktikkan tidak hanya dalam pikiran tapi juga dalam perilaku. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu, jadikanlah kami alat-Mu di dunia ini dan bantulah kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Amin. Amin. Oke teman-teman, thank you banget buat join-nya dari 2 hari kemarin ya, dari kemarin sampai sekarang. Dan thank you banget, jangan lupa untuk event-event selanjutnya dan jangan lupa follow IG QIP dan juga GDSC ya untuk event-event menarik lainnya. Itu teman-teman, thank you banget. Udah boleh live ya, bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, thank you ya. Ogi. Oke, sama-sama. Jangan lupa IG-nya Kak Ogi di-follow ya. Siapa tahu kan Gi bisa dapat. Jangan maksa Mas Tejo ya. Siapa tahu dapat semangat baru gitu ya. Audio Jungle.